Ngompol. Ngompol adalah proses keluarnya urin di malam hari pada anak yang disebut dengan nocturnal enuresis. Sedangkan pada dewasa disebut juga inkontinensia. Hal tersebut mempengaruhi 3 atau 15% anak-anak di dunia. Lebih banyak ditemukan pada laki-laki yaitu 60%, 40% atau 2:1. Dialami 15-20% usia 5-6 tahun, 1% usia belasan. Sejarah ngompol atau sejarah enuresis. Ngompol sudah ada sejak 1550 sebelum Masehi. Ditemukan oleh George Ebers dalam buku Papyrus Ebers. Pada masa Yunani disebut enuresis atau buang air kecil. Jenis dan penyebab ngompol disebabkan indikator gangguan psikologis dan biologis. 1. Jenis primer. Bila ngompol anak sedari bayi hingga saat ini belum juga berhenti mengompol. 2. Jenis sekunder. Ketika anak sudah berhenti mengompol selama 6 bulan namun kembali mengompol. Penyebab ngompol primer yaitu indikator gangguan biologis. 85% anak mengompol karena faktor keturunan yang memiliki riwayat ngompol dan disebabkan anatomi tubuh, yaitu otot kantung kemih, ketuk kencing belum bisa menahan urin secara sempurna. Kantung kemih sudah terlalu penuh karena hanya dapat menampung 300 cc sama dengan gelas belimbing. Penyebab ngompol sekunder yaitu indikator gangguan psikologis, suatu pemikiran yang mengganggu anak sehingga anak menjadi murung, seperti perceraian orang tua, pindah ke tempat baru, meninggal orang yang disayangi, dan macam-macam masalah psikologis lainnya. Dan kebiasaan menjadi penyebab terbanyak ngompol anak yaitu banyak minum sebelum tidur, lupa untuk ke toilet sebelum tidur. Kategori ngompol anak terdapat 4 kategori, yaitu nocturnal enuresis, ngompol pada malam hari saat tidur; diurnal enuresis, ngompol pada siang hari saat bangun; nocturnal dan diurnal, gabungan keduanya; inkontinensia pada dewasa. Apa saja langkah untuk orang tua? Jangan membuat ngompol seperti masalah besar. Katakan bahwa anak lain juga mengalami ngompol. Jangan memarahi dan memberi hukuman. Anjurkan anak tidak banyak minum sebelum tidur, mengingatkan anak untuk ke toilet, mengajak pemeriksaan lebih lanjut bila diperlukan, dan memberi gigitan capung pada pusar anak. Ternyata ajaran turun-temurun tersebut adalah mitos, karena gigitannya mengandung mikroba patogen atau penyakit dan membuat anak fobia terhadap serangga. Kapankah waktu dibutuhkan pertolongan dokter? Yaitu saat anak usia 6 tahun, 7 tahun, dan 8 tahun, namun anak belum juga berhenti mengompol. Dapat didiagnosis enuresis menurut WHO apabila berikut tanda-tandanya: bila anak yang sudah berhenti tiba-tiba mengompol kembali, bila anak meminta sendiri pertolongan mengatasinya, anak mengeluh nyeri saat atau selesai buang air kecil, air kencing berbau, lebih sering buang air kecil dari biasa, ngompol disertai buang air besar di celana. Bila 6 bulan berturut-turut anak belum juga berhenti mengompol meski sudah dilatih. Terdapat juga 4 cara perawatan ngompol anak, yaitu 1. Alarm mengompol agar anak terjaga untuk buang air kecil di malam hari. Efektif dilakukan selama 2-3 bulan hingga berhenti dalam 14 malam berturut-turut. 2. Konsumsi obat desmopresin atau ADH. ADH adalah obat untuk menurunkan produksi urin berlebih. Efektif pada malam hari 2-6 minggu. Pemberian ADH harus dalam pengawasan dan diagnosa dokter. Ketiga, terapi senam Kegel atau terapi otot panggul yang memiliki manfaat menguatkan otot bawah rahim, usus besar, dan otot kandung kemih. Terapi Kegel dapat membantu kebocoran urin. Terapi dalam pengawasan ahli yang paham anatomi tubuh dan sistem syaraf. 4.
Tindakan operasi. Tindakan operasi adalah metode pengobatan yang dilakukan karena dua faktor, yaitu 1. Penyakit bawaan sejak lahir. 2. Infeksi dalam pemeriksaan lebih lanjut. Selain rasa malu, ngompol juga berdampak bila didiamkan hingga usia dewasa, yaitu penyakit batu ginjal. 2. Infeksi kronis pada kandung kemih dan tumor pada kandung kemih. Dampak dan cara perawatan ngompol anak bergantung bagaimana orang tua menyikapinya. Maka jangan sepelekan ngompol dan kenali penyebab ngompol anak dan cari cara perawatannya. Anak sehat, anak senang, orang tua pun tenang.